Bro, ngapain? Lagi kekurangan aktivitas nih bro kira-kira. Iza kemana? Liburan. Liburan dia, Mau Natalan? mau Natalan sama tahun baru. Nggak Natalan bro, dia tahun baru. Tahun baru aja. Jadi kayaknya kita nggak bisa datangin Iza hari ini. Jadi gimana? Kita ngobrol berdua. Kayaknya ada yang harus kita undang lagi. Tapi katanya kemarin mau berkebun. Nah itu dia, aku bilang tadi aku kurang aktivitas sehingga aku mau berkebun nih kayaknya nih. Di mana? Di mana? Di perkarangan rumah aja rencananya. Tapi ada program pemerintah bro. Program apa? 10 juta untuk yang mau jadi petani. Oh, serius? Iya. Tapi itu yang besar loh. Tapi di Papua kayaknya. Anjing. Enggak, aku mau nanam di rumah aja, dekat perkarangan rumah aja. Mau nanam apa? Durian. Jengkol. Terus nanti 10 tahun lagi baru panen. Enggak lah, nanam bayam, kayak kangkung, toge, kayak gitu aja. Bagus tuh. Yang pakai pupuk-pupuk organik gitu loh. Iya, keren. Ya kan? Kan lebih mahal harganya. Karena lebih aman katanya. Bisa juga tuh yang hidroponik. Hidroponik. Tapi masalahnya bro, aku tuh tak ngerti nanam kayak gini nih. Nah ini nih. Nah, gimana tuh? Jadi aku punya kawan nih bro. Siapa tuh? Baru pulang dari Amerika. Terus kenapa dia? Jadi petani di Amerika. Petani di Amerika? Serius, iya. Profesional dong pasti? Profesional parah. Siapa tuh? Kok bisa petani ke Amerika? Nah itu kita harus tanya-tanya tuh, bisa sambil belajar kan. Nanam bayam dari Amerika. Gimana tuh caranya? Gimana caranya kan? Mungkin pupuknya beda kali ya. Pupuknya beda, cara pengolahannya mungkin beda juga. Cara nyangkul tanahnya beda. Oh ya kita gini ya? Iya. Mungkin mereka gini. Tapi kita boleh ngobrol-ngobrol. Boleh. Kita dapat ilmu baru. Betul. Kan? Saya dapat pengalaman. Langsung aja kita undang tak kalau kita Boleh. orangnya? Siapa tuh? Henry. Oh Henry. Welcome. Halo. Makin ganteng itu pulang. Gimana kabarnya? Sehat. Ya. Gimana? Kapan nyampe? Tanggal seminggu lalu ya, seminggu lalu. Minggu lalu. Baru dong di Indonesia berarti? Baru. Perlu diajarin bahasa Indonesia lagi? Baru deh kayaknya. Gimana di Amerika? So far so good lah, artinya banyak pengalaman, terus kemudian ilmu yang dipelajarin, terus teman-teman baru, itu sih yang utama. Butuh penyesuaian untuk makanan. Pasti. Oh iya, tapi belum berangkat lebih jauh. Apa sih culture shock yang pertama kali ke Amerika itu yang terasa? Makanan. Ada ini, Nasi Padang. lele penyet. Ayam penyet. Gak ada yang penyakit. Bukannya di sana katanya banyak orang Indonesia jualan ya? Tergantung areanya sih. Kalau yang aku tahu, orang Indonesia itu banyak di California, terus di kota besar. Itu sih. Dirimu di mana ya? Aku di negara bagian Massachusetts. Massachusetts. Susah banget. Makanan paling kamu suka di Amerika? Keju. Keju kerap juga di sini ada sih keju kerap. Standar banget. Sorry ya, itu kayak sorry ya, keju Ini nih, bro. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Wahyu. Ini Lagi Iman. Mas. Ini Henry. Wahyu, dia mau berkebun nih. Oh, wow. Iya, mau Ya, jadi berkebun. gimana tuh? Apa trik pertama yang harus aku lakukan ketika aku mau berkebun? Harus ada lahannya dong. Betul. Itu yang pertama. lahannya udah ada nih, lahannya udah ada. Terus udah kepikiran juga nih menanam apa. Oke. Cuma aku nggak ngerti tanah di rumah aku tuh rada merah. Jadi kayaknya nggak tahu deh cocok atau nggak untuk bercocok tanam tuh. Begitu ya. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya sih kalau tanah merah itu indikator tanah udah tua sih sebenarnya. Jadi walaupun dibuat tujuannya untuk pertanian itu udah sebenarnya suboptimal ya, marginal. Bisa bertani tapi invest lebih gede. Tapi kalau memang skala kecil lebih gampang lah untuk di manajemen kan. Dibandingkan harus misalnya 1 hektar, 2 hektar itu intens gitu. Tapi tanah merah itu bisa dihitamin lagi? Bisa. Oh bisa? Bisa. Tapi butuh waktu yang lama dan input yang gede. Dicampur tanah hitam? Enggak. Enggak. Karena gini, untuk mencampur tanah itu kan merusak ya. Artinya gini, kita mengambil resources satu dari tempat yang lain ke tempat kita. Kita memperbaiki di sini sementara sang rusak. So, itu enggak sustainable kayaknya. Oh gitu. Disemprot aja kali. Pakai cat hitam gitu ya? Iya, boleh. Sangat simpel sekali Bapak Simple ini. sekali ya. Tapi by the way, iya. Ngomong-ngomong, kan kamu dari sekolah pertanian ya khusus? Iya. Oh iya. Iya. Jadi bisa nggak kamu ceritain latar belakangnya? Oh, Terus apa nih motivasi kamu ngambil jurusan pertanian? Iya, dan kok bisa sampai ke Amerika loh, sampai gitu loh. Nggak semua orang kan punya kesempatan itu kan. Sebenarnya di Amerika itu kerja atau dua-duanya sih, kerja sama belajar sebenarnya. sama belajar? Terlalu banyak pertanyaannya ya. Sama saya.
Udah nggak sabar ya, udah nggak sabar menggebu-gebu gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau orang tua aku itu petani. Ah, Jadi sebenarnya I see. pertanian itu udah sangat melekat dari masa kecil sampai kuliah. Mm. Terus kemudian semenjak kuliah itu aku melihat kayak ada ketidaksinambungan antara konsumer dan produser. Masalahnya sampai sekarang itu juga sebenarnya. Masalah apa konsumen dan produsen? Jadi banyak orang-orang nggak paham, nggak mengerti asal daripada sayuran itu dari mana. Orang udah nggak tahu sekarang. Itu jadi masalah. Oh, main beli aja di pasar. Ya, kadang beberapa, contohnya kasih ya di Amerika itu banyak anak muda nggak tahu itu tanaman apa, misalnya nih, ini dari mana datangnya nggak tahu. Jadi karena tadi ada diskonektivitas di situ. Nah, jadi kemudian aku ngambil kuliah dulu sih SMK pertanian, terus lanjut ke diploma ngambil pertanian juga, terus kemudian S1 ngambil pertanian juga, sekarang juga masih ngambil program S2 pertanian juga S2 pertanian sekarang. S2 di mana tuh? di Bogor. Oh, di Bogor. Wih. Konsisten berarti ya pertanian dari SMK berarti. Ya, Kelas online berarti ya? enggak sih, enggak. Konsisten sih konsisten ya mau nggak mau, karena dulu kan kita nggak ada pilihan ya, kayak orang itu harus kesini. Karena ketika kita bicara tentang kampus itu ada rasa prestis ketika harus pilih kampus tertentu. Orang itu lebih senang soalnya. Itu sih. Tapi satu sisi kayak belajar menyukai yang nggak kamu sukain itu sesuatu banget, karena juga di semester 1 sampai 2 itu aku kayak berjuang banget ya, karena aku nggak suka pertanian. Oh, nggak suka pertanian sebenarnya? Nggak suka, tapi gara-gara dipaksa tadi ya aku menemukan jalan kayak oke, mungkin udah jalannya dari sini ya udah sukain aja begitu. Sekarang udah suka? Udah. Oh iya? Tuh awalnya nggak suka ya? Nggak suka. Apa yang membuat akhirnya memilih untuk aku suka nih sama pertanian? Ya kamu bisa bayangin ya, kamu tuh udah menghabiskan waktu begitu banyak di bidang pertanian, terus kamu menghabiskan banyak uang untuk kuliah sana sini pindah, dan ketika kamu kayak meninggalkan itu kayak gimana sih, such a waste of time, you know. Jadi kita itu kayak sayang banget deh gitu. Nah, artinya ketika memang udah sampai di titik itu, ya mencoba tadi menemukan hal yang menarik dari bidang pertanian itu sih. Oh, berarti sukanya itu gara-gara awalnya dipaksa suka atau suka karena menemukan sesuatu hal yang membuat suka? Nah, tuh yang kedua sebenarnya. Jadi awalnya nggak suka, tapi kemudian mencoba mencari biar lebih yang mana sih yang menarik gitu. Mungkin awalnya nggak suka, terus tiba-tiba ada uangnya jadi suka. Atau gara-gara itu? Oh, enggak juga. Oh, enggak ya? Nggak banyak saingan kan? Oh, enggak sebenarnya ya. Kalau kamu pengen jadi kaya itu kamu jangan jadi petani. Kenapa tuh? Kenapa gitu? Karena petani itu nggak bisa buat duit. Sama mau biologis, terus agriculturist, terus environmentalist itu nggak bisa kaya. Oh ya? Karena mereka bukan profesi yang menghasilkan banyak uang sebenarnya. Kalau aku melihat ya, itu dari point of view. Kenapa gitu? Ya, satu banyak masalah. Yang pertama, satu itu Resiko juga ya? resiko. Karena kita kalau bertani di Indonesia itu kayak main judi. Kita nggak tahu. Gambling? Iya, it's a gambling game, you know. Kita Karena nggak apa? tahu. Karena cuaca kah? Atau karena Satu hama? mungkin resources kita nggak memadai, terus edukasi dari pemerintah juga nggak terpusat. Ya, banyak sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita tuh kayak terbelakang di bidang itu sendiri. Ini yang di Indonesia ya? Itu Kalau Indonesia. yang di Amerika gimana? Oh, Waktu kamu di Amerika itu? Aku bisa bilang kebanyakan petani yang aku jumpain di Amerika itu berpendidikan. Oh ya? Ya. Oh berarti bertani pun harus belajar sebenarnya? Oh iya, belajar. Berpendidikan artiannya Sekolah atau apa? Sekolah atau? Jadi mereka itu bertani memang banyak yang meneruskan bisnis dari keluarga. Tapi di satu sisi mereka ngambil kayak sertifikasi, terus kemudian mereka belajar, mereka ikut konferensi. Coba kalau di Indonesia sendiri, ada berapa banyak petani yang bisa ngikutin itu? Karena satu, kita nggak ada duit untuk melakukan itu. Mereka itu ada akses, dan pemerintah juga memberikan akses itu gitu loh. Kalau kamu sekarang kerja di? Misalnya aku ada usaha kecil namanya Sanctum Harangan. Apa tuh? Sanctum Harangan? Sanctum itu dari bahasa Latin kalau tidak salah artinya kayak quiet place, kayak tempat yang sunyi, sepi, damai gitu. Harangan itu dari bahasa Batak hutan. Oh, jadi hutan tempat yang sepi dan damai gitu lah ya. Nah, itu mulai dari sana. Jadi itu Jadi usaha itu usaha konsultansi ya, kayak di bidang pertanian. Konsultan pertanian. Konsultan pertanian. Dan itu udah bergerak selama 8 tahun terakhir, tapi 5 tahun pertama itu kayak free service. Oh, serius? Iya, kamu butuh, aku bisa tanpa biaya. Tapi berarti kalau si Wahyu mau
konsultasi gratis, masih masuk 5 tahun. Oh enggak, sekarang udah 8 tahun kan. Bisa berbayar Pak ya? Kebetulan semalam udah 5 tahun pas. Udah 8 tahun Pak ya? Udah 8 tahun. Oh, udah 8 Udah 3 tahun lewatnya. Oh iya. Jadi itu baru 3 tahun terakhir ini kayak itu jadi jasa yang berbayar. Jasa. Oh, apa tuh kalau misalnya kami konsultasi ke Sangcum Harangan tadi, apa yang bisa kami dapatkan? Konsultasi apa? Jadi gini sebenarnya kalau tadi kan bicara kayak mau ada buat bertani nih. Terus kalau kamu punya lahan, ya aku bisa nanti melakukan survei di lahan kamu, terus mengklasifikasikan jenis tanahnya, terus mendeskripsikannya nanti, baru aku berikan rekomendasi. Oh, berarti berangkat dari tanahnya dulu nih? Iya, tanahnya dulu. Oh, kalau tanahnya udah teridentifikasi, baru bisa nanam apa? Nanti kita bisa sesuaikan jenis tanamannya apa yang Jenis cocok. tanamannya. Oh gitu. Iya. Dan nggak bisa semua tanah itu ditanamin semua. Nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, tapi kan butuh penyesuaian kayak karakteristik daripada tanaman itu sendiri. Lebih cocoknya dari lingkungan yang seperti apa. Nah, makanya tujuan daripada mendeskripsikan tanah itu di situ. Kita tahu kayak kita tuh mendiagnosis tanahnya. Sampai seserius itu ya? Ya, ilmu pertanian itu sebenarnya detail. Nah, kan S1 saya tuh lebih general ya. Yang ambil S2 itu ternyata ada bidang kayak yang lebih detailnya lagi. Pertanahan gitu. Ada bidang tanahnya, ada bidang hama penyakit, ada bidang pupuk, segala macam. Itu makanya ketika ada kayak miskonsepsi yang di publik itu seperti misalnya, oh kamu pertanian pasti tahu dong semua hal. Enggak juga. Kita tahu kulit-kulitnya aja. Berarti pertanian ada jurusannya lagi? Ada masing-masing kayak apa sih namanya, konsentrasinya di mana. Konsentrasinya di mana? Iya. Oh, Gitu sih. penjuruan ya pas S2 itu. Iya, kejuruan nggak bahasa Penjuruan sebenarnya. ya. Terus selain di itu Saktum Sabtu Harangan. Harangan, Harangan itu aku kerja juga di corporate. kerja di corporate di Nicoya Island. Oh, Nico. Oh, Private Island yang wow itu tuh. Oh iya, yang wow ya. Ya, Iya. atau dapat endorse dari Nico Island kan. Hai Nico, semoga ya di endorse mereka. Di Niko ada kebun juga. Oh, Kamu ngurusin Nicoya itu ada kebun di pulaunya. di pulau dan di darat. Dasarnya di pulau itu lebih kayak showcasing ya buat tamu. Nico itu tempat nginep tamu kan? Benar, Kenapa dia ada kebun? karena Resort. resort. Jadi Iya, gini, resort. karena sekarang itu karena ada konsep apa namanya Sustainability itu ya. sustainability, terus regenerative tourism. Mm-mm. Jadi mau tidak mau bisnis itu harus mengikuti ini tren di pasar. Tapi sebenarnya jauh dari sebelum tren itu Nicoya udah kayak memikirkan duluan ke sana. Jadi Jadi buat mereka- kebun duluan. Ya, jadi kayak mereka udah lihat kedepannya akan seperti ini nih, kayaknya seperti ini. Visioner banget ya. Iya, itu sih yang Jadi punya. kamu incas sebagai Di Nicoya sebagai tukang kebun. bukannya farm manager ya? Bukan. Oh, kok tahu? Enggak sih, enggak. Farm General Manager. Apa lu juga manajer? Banyak apa ya? Terus selain itu apa yang di apa ya? Kebunnya Niko ini khusus untuk supply makanan ke enggak? Heeh. Oh ya, jadi sebenarnya kebun yang di Nicoya ini lebih ke kita tuh Nicoya itu berusaha mengurangi konsumsi dari luar. Jadi tujuan diadakannya kebun itu mereka tadi memenuhi konsumsi itu ataupun meminimalisir sih sebenarnya. Untuk saat ini kan ada sayuran, terus telur ayam, terus daging ayam, terus burung puyuh, sejenis-sejenisnya. Jadi makanan yang ada di Niko itu diambil dari kebunnya Niko Dari ini. kebunnya Nico, ya. Diproduksi sendiri gitu ya? Keren banget. Iya. Ditanam sendiri ya? Tanam sendiri. Gitu sih. Lebih terjamin ya, maksudnya itu lebih freshnya terjamin, kualitasnya juga terjamin karena kelola sendiri kan. Benar, dan sebenarnya sih untuk aku melihatnya kayak goalsnya itu lebih ke rehabilitasi lahan. Karena pada tahu kan tanah di Bintan itu merah-merah semua. Oh iya benar sih. Jadi itu sebenarnya balik lagi kayak tadi aku bilang, tanah merah itu adalah indikasi bahwasannya tanah itu udah rusak ataupun lebih ke weather itu kayak Cuaca? bukan. Apa sih bahasa Indonesia weather? Apa tuh? Kami nggak tahu. Udah lapuk. udah. Udah lapuk lebih lanjut. Loh, tanah bisa lapuk tak? Oh ya, karena kan sebenarnya tanah itu dari batuan sebenarnya. Jadi Oh, kumpulan batu bara. Iya. Kalau yang kamu lihat berarti di Bintan bukan bukan sebenarnya daerah pertanian tapi daerah pertanian tapi tidak daerah pertanian sih bukan. Makanya ketika kamu pergi ke BPS statistik ya, produksi padi itu sebenarnya ada daerah padi di Bintan sendiri, tapi nggak masuk ke BPS statistik karena jumlahnya sedikit. Oh. Nah, jadi makanya kalau di Bintan itu dibilang cocok untuk bertani, ya bisa-bisa aja. Tapi kan pada umumnya, toh juga bertani di Bintan itu kayak kerja sampingan ya. Ketika nggak ada nelayan nggak bisa pergi ke laut, Angin lagi kencang, Iya. bertani. mereka bertani. Tapi kan itu nggak jangka panjang. tidak sebagus ketika
tani di Jawa mungkin. Salah satunya benar karena ya tadi balik lagi kayak kondisi daripada tanahnya tadi. Jadi tadi ketika tanah merah kan aku bilang tuh tanah udah lapuk lanjut. Bayangin tanah udah lapuk lanjut, terus kemudian itu semua unsur hara itu udah tercuci. Bayangin tuh yang tercuci itu kayak tinggal dikit-dikit aja. Oh, berarti udah nggak ada vitaminnya lagi untuk si tanamannya. Nutrisinya nggak lagi untuk tanaman tadi. Nutrisinya Ada nggak. tapi dengan sangat jumlah yang sangat kecil. Oh, that's Nah, why. gimana ngakalin itu di kebun apa sih Nikoy. nama kebun Nikoy? Kebun apa? Oh, kebun reja. Kebun reja. Kebun reja tuh ntar awalnya merah juga. Itu tanah merah. Oh. So, Sekarang? sekarang kamu lihat gimana waktu kunjungan kemarin? Iya, kemarin aku udah kunjung ke sana kemarin ya. Hitam warnanya sih. Ya, Enggak, itu memang merah awalnya. Aku itu merah nggak karena expect sih. oh ya jadi gini, Sanctum Haraman tadi, aku tuh sebelum kerja di Niko sebagai konsultan di Niko, Oh. aku direkrut untuk kerja 2 minggu untuk ngecek tanah mereka, terus aku kasih rekomendasi. Jadi habis itu, Gokil. ya dari situ aku direkrut mereka untuk menjadi full time, Oh, awalnya cuman part time aja di situ. part time aja di situ Untuk ya. konsultan. Ya. Terus gimana? Berapa lama tuh waktu untuk menghitamkan tanah yang merah itu? Sayangnya sih tanah itu kerjanya bukan instan ya. Kalaupun ada orang bilang tanah pertanian organik gampang, enggak. Yang mahal itu sebenarnya menjaga konsistensinya satu yang pertama. Terus kemudian perlakuan yang diberikan itu ya memang harus kayak kamu memberagamkan jenis tanamanmu, terus kemudian bentuk tanahnya seperti apa. Karena ini salah satu indikator tanah yang sehat itu adalah banyak akar yang hidup di bawah tanah. Akar itu akar-akar apa tuh maksudnya? Akar-akar apapun itu. Akar liar aja. Iya. Karena sebenarnya tanaman itu bisa menyerap nutrisi itu gara-gara mikroorganisme, gara-gara fungi jamur atau sejenisnya. Itu sih sebenarnya. Oh, berarti kalau misalnya kita mau ngecek tanah sehat enggak, cangkul dulu lihat ada akar. Boleh, tapi hal yang sederhana melihat tanah sehat itu dari warna yang paling gampang. Ah, iya. Nah, butuh berapa lama tuh kalau di kebun reja untuk Oke. menjadi Hitam lagi ya. bukan Jadi menjadi layak untuk ditanami? Oh sebenarnya kalau kebunnya juga layak sih masih belum layak banget, tapi perubahan itu ada dari beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini udah banyak berubah. Karena pada saat pertama survei itu yang aku lakukan, aku cek dulu warna tanahnya. Itu kan ketika kita mendeskripsikan tanah itu tadi, misalnya ini kamu punya tanah yang akan aku survei, itu kan harus digali dulu tanahnya, berapa meter? 2x2. Kayak lubang kubur gitu ya? Ya, jadi nanti aku masuk ke dalam, baru ngecek. Hmm. Ngeceknya nanti aku bisa mendeskripsikan, oh ini loh masalahmu di sini. Oh, bisa gitu. Sebenarnya satu, Itu pakai alat nggak sih? kalau untuk cek warna itu, sebenarnya kita bisa pakai ini ya, Pakai visual, aja. secara visual. Tapi untuk lebih akurat itu ada namanya soil Mansell chart. Hah, Itu soil Mansell Soil Mansell Chart. Oh, Soil Mansell chart. Jadi, Kayak tabel warna. tanah gitu, tabel Iya. warna gitu. tabel warna seperti itu. Dan itu juga, itu bukunya mahal. Oh ya? Iya, satu buku 7 juta. Emang nggak ada PDF-nya di Google gitu? Aku ada PDF karena di scan kan. Oh, iya. Itu mahal bukunya. Jadi misalnya orang-orang tanah itu pasti punya kitab suci itu yang pertama. Oh. Karena juga akan dideskripsikan, oh biasanya di dalam kedalaman sekian warnanya segini. Ketika pun misalnya nanti di permukaan itu warnanya berbeda, itu bisa masih di cross check. Dan ketika untuk mencocokkan ke jenis-jenis tanah tadi, morfologi tanah, itu akan lebih gampang sebenarnya. Itu sih. Paham lah. Tapi setiap makin dalam tanah warnanya makin hitam. Yang mana? Yang di Nikoy? Yang kalau tanah subur. Kalau Seharusnya tanah bagus. lebih gampang itu ya warnanya hitam. Terus karena kenapa warna hitam? Karena gini, itu menandakan banyak aktivitas mikrobiologi di dalam, contohnya cacing tanah, terus ada proses dekomposisi terjadi. Proses dekomposisi kan terjadi gara-gara mikroorganisme, kan dekomposisi pengurai. Jadi itu sebenarnya hal sederhananya seperti itu. Jadi balik lagi tadi kalau yang ke Amerika kamu ngapain? Aku tuh lebih ke Ini menarik nih. Ini praktek. menarik. Oh, yang ke Amerika itu sebenarnya lebih kayak apa sih? Praktek dan belajar, sebenarnya belajar sama praktek langsung kayak hands on experience gitu. Jadi kita belajar di lapangan, terus belajar juga ada kelasnya gitu. Tanahnya warna apa di sana? Oh, tanah hitam. Hitam juga kamu sama kayak di Indonesia. Oh, tapi jangan salah. Itu kan di daerah pegunungan ya, yang di negara bagian Massachusetts itu pegunungan itu banyak batu-batu. Batu-batu itu sebenarnya tanah itu dari batu. Kan kenapa dia bisa di tanah? Karena terkomposisi tadi terurai. Batu-batu kecil jadinya. Ya, terus mungkin jadi hal segala macam. Karena itu udah pengaruh sama waktu, terus iklim, terus mikroorganisme, itu sangat mempengaruhi semua sebenarnya. Nah, mereka itu kalau yang tempat aku,
tanah itu memang nggak subur awalnya. Tapi bisa menjadi warna hitam itu butuh waktu 10 tahun. 10 tahun. Mereka bertani 18 tahun. Bahkan aku aja pertama kali ya, kan aku dari Bintan nih ya. Bintangnya tanah kita merah. Di sana itu aku sampai kayak, wah. Sehitam itu. Saking hitamnya, terus Kayak hitam tembok ini. iya. Saking hitamnya ya, bahkan mau kamu gali 1 meter ke bawah itu hitam banget. Oh ya? Iya. Bahkan tapi respon daripada mereka itu kayak, jangan salah Henry, 2 meter itu udah warnanya agak coklat, merah-merah, gimana. Ya tadi balik, karena perlakuan yang kamu berikan itu akan mempengaruhi sekali kondisi tanahmu. Gitu. Oh. Apa perbedaan bertani di Indonesia sama di Amerika? Yang paling signifikan lah. Paling signifikan. Oh, menurut aku ya, Pakai robot mungkin di sana. Oh, enggak. Enggak. Tergantung sih. Pakai AI. Tergantung komunitas pertaniannya ya. Ada beberapa yang udah pakai AI, ada. Oke. Ada beberapa. Ada beberapa. Baru canda doang. Ada beberapa. Tapi yang aku lihat di tanah itu sendiri, petani itu Teredukasi. Terus yang Itu program pemerintah. dari program pemerintah dan dari Kesadaran petani sendiri. Terus kemudian habis itu pemerintah memang berperan ya dalam arti menyediakan kayak kepastian untuk petani sebenarnya. Oh. Terus Kepastian dalam hal apa nih? Jualnya kemana? Iya, atau ada. Gitu? Bahkan di sana ya, kalau misalnya kita bicara tentang pertanian Indonesia itu, misalnya deh di kebun Niko aja sendiri, kita ada pertanian organik. Sayur itu kita jual organik, orang nggak akan mampu beli. Karena mahal. Satu pertama mahal, terus kemudian juga kesadaran akan makanan sehat itu belum di sana. Nah di Amerika itu orang kalau dibilang organik, mereka paham seberapa itu susahnya waktu yang kamu investasikan ke sana itu mereka paham. Jadi kamu akan tahu kalau ingin makan sehat, aku pergi ke sini. Ada namanya food co-op ataupun farmer market. Jadi petani-petani itu langsung kayak jual barangnya ke sana. Jadi bayangin ya, kamu petani yang biasanya kita alami di Indonesia itu, kamu petani organik tapi ujungnya dijual harga sama. Nah terus jadi gini, contohnya tadi yang food co-op tadi, itu petani-petani langsung jual sayurannya ke sana, mau bawang putih, terus bawang merah, langsung ke sana. Itu harganya langsung pasti. Oh ada tempatnya yang disediakan gitu ya? Nggak ada penurunan harga atau naik harga gitu? Nggak ada. Stabil? Enak Banget jadi petani sana. Iya. Itu yang buat kayak membedakan petani kita itu di situ salah satunya. Food court ini penampungan apa emang pasar? Kalau aku bisa bilang ini kayak tengkulak, tapi tengkulaknya memang tengkulak, middleman. Penampung. Tapi lebih ini kali legal. Tapi legal semua. Sih. Tersertifikasi. Lebih kayak terorganisir, terus masif. Jadi orang-orang ini pemerintah pas tetap swasta. Sebenarnya swasta. Karena orang itu sadar tadi petani-petani yang skala kecil itu kan kelimpangan untuk jual barang mereka. Nah, benar. Ketika dia itu usahanya masalah pertanian itu di mana-mana itu sama pada umumnya. Tapi ketika negara tadi punya duit ataupun private ini punya kayak gerakan di sana langsung ada gitu loh. Enak banget. Enak sih. Soalnya kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kayak harga berasnya suka naik turun kan. Kasian petaninya gitu loh. Udah nanam tapi capek tiba-tiba harga cabai anjlok seperti jual. Itu kenapa tuh, Bro? Kalau harga turun naik gitu. Mana aku tahu loh. Saya tidak tahu. Tahu. Masalahnya bapak aku juga tanam bengkoang kan. Nah, tanam bengkoang tuh berapa bulan yang lalu harganya tuh 8.000. Nanti bulan ke depan jual lagi harganya udah turun 4.000, udah turun jauh banget gitu. Nah, dan juga kadang-kadang tuh bingung mau jual kemana gitu loh, nggak ada tahu tempat yang mau menerima harga. Ada kepastian harga. Tapi lebih enaknya ya kalau gitu tuh kita itu langsung jual ke end consumer. Walaupun ada food co-op, tetap aja sih mereka ambil untung gede. Ya hitung aja tuh food co-op sebenarnya oke memberikan kepastian. Tapi kan itu hitungannya mereka tengkulak tetap. Mereka ngambil untung. Juga, tapi artinya petani itu nggak dirugikan banyak. Petani itu ketika dikasih ya, petani ngasih harga. Oh iya. Harga aku sekian. Enak kan? Terus general juga harganya, nggak setiap petani beda-beda. Beda-beda tergantung kualitas daripada yang kamu hasilkan. Kualitas. Ya. Oh, I see. Berapa sih kapasitas kalau satu lahan di Amerika itu untuk panen? Oh, kalau saya tuh yang buat aku kayak kagum itu mereka langsung hitungkan budget. Misalnya yang satu bedengan itu langsung hitung $300. Satu bedengannya akan menghasilkan $300. Oh ya? Iya. $300 tuh itu berapa? kalau bengkoang satu bedengan itu bisa berapa kilo? 100-an. Saya kurang tahu. Nah, $300 tuh berapa? 3 kali 16 lah, 4.800.000. 5 juta. Oh, satu bedeng 5 jutaan. Tapi mereka bisa menaksir itu.
Iya langsung taksir, karena tadi mereka itu semua hitung-hitungannya kok langsung bisa? terekam, terus kemudian mereka langsung kayak untuk kayak cabut rumput, Gulma gulma, itu. itu mereka langsung hitung budget kami sampai sekian. Kami cuma bisa kasih 60 jam, kasih 60 jam, selesai udah, karena budget mereka sampai di situ. Mereka itu hitung-hitungannya memang detail ya. Gila sampai sedetail itu sampai Iya, sampai bisa tahu satu grading ini menghasilkan berapa. Iya. Kalau kita kan sama gambling ya. iya kita masih gambling. Masih gambling ya. Satu grading ini belum tentu dapatnya berapa gitu. Taunya ya nanti pas jualan. Taunya pas panen. Iya. Tapi pas panen. Pas panen. Iya. Pas jual. Pas panen taunya kan. Terus hal lain itu di sana itu aku bisa kayak mengandalkan BMKG-nya lah. Di sana itu BMKG Itu cuaca. Ramalan cuaca. Bisa ramalan cuaca bisa diandalkan. Oh iya. 80% itu akurat. Wih. Jadi kayak contohnya tiap hari itu kita ngecek dulu cuaca hari ini seperti apa. Kerja apa nggak kerja gitu ya? Ya, langsung oke kerja. Itu Malaysia-nya nggak pernah tuh geostat. Oh, itu juga pengaruh nggak sama? Pengaruh dong, karena ya. itu kan mempengaruhi dari kayak waktu penanaman tanamanmu seperti apa, terus kemudian juga persiapan untuk apa bedengannya segala macam. Terus itu akan berhubungan sama biaya pemasukan karyawan untuk bekerja di Oh, kebun. benar. Kerjanya harian ya? Ada yang harian juga, Oh, jadi kalau misalnya hari ini hujan ya nggak usah kerja. nggak usah gitu. kerja sih. Oh, benar sih. Coba kalau saya kita balik ke Indonesia, aku nggak merendahkan ya, tapi yang kita lihat itu kadang kita menyalahkan BMKG kan, karena nggak bisa akurat. Benar. Katanya Kalau Indonesia sendiri sebenarnya punya banyak lahan untuk yang ideal untuk pertanian apa enggak? Enggak ya? Enggak. Oh, serius. Karena tanah subur itu hanya beberapa di wilayah aja paling subur di Indonesia. Oh, I see. Di Jawa gitu ya? Jawa, Jawa. Sumatera, terus Sulawesi beberapa, Papua ada beberapa sedikit. Karena sebaran tanah itu berbeda-beda tergantung dari ini ya keberadaan vulkan gunung berapi. Iya. Itu sih sebenarnya. Terus juga lahan subur kita tuh nggak banyak, kalau nggak salah itu 5% kayaknya lahan subur di Indonesia. Ini 5%? 5% ya sebenarnya. Dari kita sebesar ini dari ya? total luas Iya kalau nggak salah ya segitu. Gila. Jadi di Amerika itu 65 atau 60% lahan suburnya. lahan Bayangin, suburnya. Kita cuma 5%. 5%. Kalau kita segede ini. Kalau Amerika itu masih impor nggak? Banyak mereka impor malah. Itu impornya dari negara tetangga kayak Meksiko, Guatemala. Soalnya ekonomi di Amerika itu banyak impor. Impornya itu sesuatu yang ada di Amerika juga atau yang nggak ada di sana. Oh, yang nggak ada. Karena itu berhubungan sama ini ya, satu biaya daripada pekerja, karena sana biaya kerja mahal. Di pertanian aja 1 jam $15. 1 jam ya. 150.000. 175 mungkin. Ya, gitulah. Iya. 100 lebih. 1 jam. 1 jam potong itu dibiayain seperti itu. Itu tergantung negara bagian ya. Tapi minimal segitu. Kalau yang di Massachusetts. Per jam hitungannya. Iya. Satu hari kerja 8 jam. Kalian lah. Anjir. Tapi aku penasaran deh. Di Amerika tuh ada juga nggak sih inkonsistensi dalam penanaman. Ya soalnya kalau misalnya kemarin akan bapak kan jualan nanam bengkoang kan. Nah itu tuh bulan pertama bengkoangnya kecil, nanti bengkoang besar bengkoang ke 2 bulannya besar, nanti 3 bulannya kecil lagi. Itu pengaruh apa tuh kira-kira? Soalnya dari nutrisi ya. Nah, yang buat soalnya inkonsistensi itu ada, tapi lebih terminimalisir. Karena gini, sedangkan dia di tempat aku tinggal itu mereka tiap musim tanaman kirim sampel ke laboratorium. Sebelum nanam juga ya? Sesudah nanam. Sesudah nanam. Jadi nanti hasil laboratorium itu akan ketahuan tanamanmu kurang ini. Oh iya? Ya. Anjir. Jadi kita tuh hanya kasih pupuk ketika apa aja yang dibutuhkan sama tanamannya. Oh nggak hanya kayak tebar pupuk aja Ya, gitu. kan kalau misalnya kita tebar pupuk itu mubazir ya. Terus kita itu buang-buang duit. Terus soal juga nggak semua itu bisa dipakai sama tanaman. Gunanya apa? Nah, jadi di sana itu lebih seperti itu. Orang lebih adaptasi ke teknologi, terus mereka teredukasi. Anjir, berarti bisa mengkas kos banyak banget dong Iya. harusnya. Benar. Kalau misalnya petani kita kan ya, yang dananya yang penting kasih pupuk gitu kan. Iya. Lebih memberikan apa yang tanaman butuhkan. Kalau ini memberikan apa yang tanaman butuhkan. Kalau di Indonesia ada laboratorium. Ada beberapa laboratorium itu dari Kementan juga ada. Nah, sebenarnya teman-teman aku yang kerja di Kementan itu bilang itu ada. Tapi yang masalah yang aku lihat itu adalah itu nggak terpublikasi. Artinya orang-orang petani biasa itu nggak dapat akses itu. Yang dapat siapa? Ya orang ada duitnya aja. Mungkin mahal kali ya, kalau Kayak contohnya untuk alat ngetes tanah dia itu ada dari PT UDSK yang untuk lahan kering, lahan basah itu ada. Itu satu set 1,5 juta. Yuk, kamu bayangin aja deh petani kecil itu kayak ngeluarin duit segitu
agak berat ya. Benar. Terus edukasi juga nggak masif. Karena ya artinya orang yang bisa dapat akses itu ya memang orang yang punya duit, orang yang mungkin lebih ke kayak nerap teknologi lebih awal. Terus apalagi itu sih kayaknya ya pendidikan juga ngaruh. Terus kalau di sini kan juga itu, kalau satu tanaman udah ditanam, dipanen, kan nggak boleh nanam lagi katanya. Oh ya, di sana itu rotasi gila-gilaan. Oh itu di sana juga sama ya? Sama rotasi Apa tuh? Jadi tanaman udah dipanen, itu nggak bisa ditanam lagi tanahnya dengan tanaman yang sama. Oh, kenapa? Jadi Oh gini, iya, ya, itu. Iya. jadi apa namanya itu berhubungan sama resistensi hama penyakit. Jadi gini, kenapa demikian? Misalnya kita nanam cabai, kita selama musim ini banyak penyakitnya kan, ada penyakitnya lah. Nah ketika udah panen selesai musimnya itu kita tanam lagi ya penyakit bakal di situ lagi. Oh, jadi harusnya tanam yang lain dulu. Tanaman yang dulu Oh, jadi nggak boleh tanam itu terus menerus. nggak boleh karena tadi resistensinya makin kebal, terus mau kamu sempat apapun tuh nggak bakalan mempan. Berarti dimanapun sama ya? Tapi kalau misalnya Dimanapun sama, tapi Heeh. durasi daripada apa namanya rotasi itu berpengaruh kayak tergantung daripada musim. Kalau kan di sini ya kayak yang di kebun itu paling kita buat tiga siklus tanaman deh. Misalnya penanam cabai, terus kemudian jagung, terus tanaman lain, baru bisa balik lagi ke cabai. itu gantinya tuh setiap panen atau berapa bulan sekali? Selesai siklus itu ganti tanaman. Oh, siklus tuh maksudnya itu selesai panen ya? Iya. Selesai panen, cabut, tanamnya harus yang lain. Iya. Nah, Jadi kalau misalnya aku tanam bengkoang nih, iya. panen, nggak boleh tanam bengkoang lagi harusnya? Iya. Nggak boleh. Nah, terus yang tadi apa namanya di sana Habis bengkuang tuh urutannya bengkuang, habis itu durian. Bro, panen durian nanti 10 tahun lagi kan kita bahas tadi itu. Lama lagi sih aku berkebun nih. Nah, terus abis itu apa lagi ya? Tadi sampai mana sih? Sampai nanam bengkoang udah panen. Oh ya tadi masalah Nanamnya ini, masalah durasi. Gitu. durasinya itu di sana 10 tahun. Satu bedengan itu 10 tahun lagi baru bisa balik ke jenis tanaman yang sama. Loh, terus yang kaliannya gimana dong? Nah, karena mungkin itu berpengaruh tadi musim ya. Kita kan kalau misalnya kita buat seperti itu, kita nggak bisa numbuhin banyak tanaman kan. Atau juga kita misalnya bertani pengen untung. Ya aku bilang kemarin sama kita ada diskusi juga sama yang punya kebun. Kalau di farm aku sendiri, aku hanya bisa kasih tuh 3 siklus tanaman aja, baru balik ke tanaman semula. Tapi kalau sana itu minimal 5 tahun, tapi dalam sana itu 10 tahun. Gila. Itu dalam satu bedeng atau dalam satu tanah? Dalam satu bedeng. Satu bedeng nggak? Iya, bedeng. Jadi kalau misalnya dalam satu tanah itu kita misalnya ada 20 bedeng. 10 bedeng bengkoang, 10 bedeng Iya. jagung. Nanti gantian. Iya, gantian. Boleh bisa gitu? Yang sampai 10 tahun lagi, baru balik ke bedengan pertama. Kalau sawah gimana? Sawah sampai sana nggak ada. Ada padi di Amerika, ada, tapi sawah nggak ada. Sawah itu sebenarnya kalau aku melihat sih salahnya kita habis panen itu jeramnya dibakar kan? Dibakar. Seharusnya? Kalau menurut aku bagusnya gini, itu habis dipanen dicacah aja terus balikin lagi ke dalam. Karena gini, setiap berapa kalau nggak salah ya, berapa persen yang kita hasilkan dari kebun itu akan hilang 5% kesuburan tanah. Oh gitu. Artinya ketika kita ambil tanaman, misalnya panen sesuatu, terus ada daun yang rusak, balikin aja ke tanahnya. Oh jadi semakin banyak kita panen, sebenarnya tanahnya semakin rusak. Iya. Makanya salah satu cara untuk meminimalisir kerusakan itu adalah kembalikan lagi apa yang nggak kepake, biar balik ke tanah. Karena kan tanaman itu menyerap nutrisi tuh. Ya kita bawa pulang, terus kita buang ke tempat sampah. Lah ini mah tinggal kurang nutrisi dong. Iya sih, benar sih. Berarti Ini keren banget nih. Bercocok tanam dengan cara hidroponik juga bisa jadi solusi ya? Kalau aku sih lebih anti hidroponik sebenarnya, karena Kenapa? Itu kan bukannya solusi ya hidroponik itu? solusi buat bagi kamu yang punya lahan terbatas. Tapi kan tidak mengeksploitasi tanah. Tapi ini masalah filosofi sih sebenarnya. Kan hidroponik itu soilless, Iya. pertanian tanpa tanah. Benar. Dari situ udah jelas dong. Kalau kamu nggak ada tanah ya udah pakai itu hidroponik aja. Tapi kalau kamu masih ada resources tadi, kenapa nggak diperbaikin? Tapi kalau bagusnya, bagus hidroponik bagus atau mana? di tanah? Oh, aku lebih bagus menanam tanah. Kenapa? Jadi kalau ada beberapa penelitian terbaru, sebenarnya nutrisi atau misalnya nih, tanaman kangkung yang ditanam di tanah sama tanaman kangkung yang di hidroponik, lebih sehat mana? Lebih sehat yang tanah. Oh ya? Ya karena tanaman itu yang hidroponik harus menyesuaikan sesuatu. Jadi kayak ada unsur-unsur yang hilang di sana, bukan hanya kayak mikroorganismenya hilang. Jadi itu nggak selengkap yang di tanah. Kalau misalnya dalam airnya itu kita tambah vitamin? Tetap aja, karena gini, itu udah termodifikasi. Artinya kamu yang harus tumbuh di tanah, kenapa harus tumbuh gini loh? Sebenarnya itu kan?
Masuk iya, ya? iya. Jadi ada terakhir itu aku baca namanya Rizopagi Cycle itu kompleks, dan kalau tidak salah ya di beberapa diskusi itu mereka sebutkan bahwasannya apa kayak kandungan vitamin yang ada di tanaman yang di hidroponik itu nggak sesehat yang ada di sini. Kalau kamu lihat di jauh nggak sesehat yang tanam tanah. Oh. Makanya tadi balik lagi ketika kamu bilang pilih mana yang untuk tanaman tanah atau di hidroponik, aku lebih milih Tanah. tanah karena prinsipnya itu soilless. Kalau hidroponik itu kan tanpa tanah. Artinya walaupun tanah kamu jelek, Masih bisa masih bisa Perbaiki. perbaiki. Konsepnya di sana. Makanya aku agak bertolak belakang sih sama yang hidroponik tadi. Jujur aja. Kalau inovasi bro, kalau di Amerika Inovasi yang di bidang pertanian. di bidang penelitian. Salah satu yang paling sederhana tadi yang untuk ini set analisis ya. Analisis apa sih namanya? Bukan getah. Jadi analisis daun itu kan mereka sebenarnya ini yang untuk mendeskripsikan kekurangan apa sih tanaman. kekurangan nutrisi apa itu? Ya, itu inovasi. Oh iya sih benar sih. Kalau di Indonesia Nggak sedetail itu. nggak sedetail. Jadi sebenarnya ada jenis set analisisnya ada beberapa, tapi yang paling kayak akurat itu yang satu ini, yang set analisis ini. Bahkan di Amerika sendiri itu sebenarnya mereka baru punya labnya. Bahkan yang pertama mencetuskan itu adalah dari Belanda. Bahkan beberapa petani itu harus mengirimkan sampel ke Belanda dulu. Awal-awalnya tuh. Iya, Gila. itu Jadi sih. kalau kamu dikasih pilihan bertani di Indonesia berkarir di Indonesia apa di Amerika? Kalau berkarir tergantung. Kenapa? Kalau seandainya mau bertani, aku tetap milih Indonesia. Oh kenapa? Kenapa bagus di sana tapi? Sebenarnya di samping banyak manis-manisnya itu banyak hal-hal yang kayak mengerikan sih menurut aku. Di Amerika? Iya. Apa tuh yang mengerikannya? Regulasi. Kenapa? Apa Petani yang itu harus mengerikan? bekerja sama regulasi. Kalau kamu misalnya mau jual A, ya harus ikut regulasi. Bahkan ya, kamu tuh nanam tanaman. Kamu tuh nggak boleh, atau sederhananya deh, kamu ada susu kambing, ataupun kambing terus kamu potong, itu kamu nggak boleh jual ke tetangga. Itu ilegal. Oh iya. Jadi harus sama tempat yang legal untuk dijual. Iya. Dan Sama penampung. dan bahkan misalnya nih kamu punya ayam nih. Ayam itu dibatasin, petani skala kecil itu hanya bisa buat ayam itu dalam satu siklus 900 ekor. Oh. Melebihi dari itu, nanti untuk motongnya kamu harus bawa ke tempat pemotongan hewan yang tersertifikasi. Gila. Terus kemudian nanti ya gini, baliknya in the end of the day, petani itu nggak akan bisa buat untung banyak. Ketika kamu harus ikut regulasi tadi, Terbatas jadinya. terbatas karena tadi kamu kos sana udah gede. Karena untuk iya sih, menjaga iya sih. ini bukan ya, keamanan konsumen ya. Enggak sih, kalau keamanan itu justru gini, beberapa penelitian itu kan pernah tuh ribut di Amerika tuh. Karena ada kayak departemen pertaniannya lah yang USDA. Kayak, oh ini ilegal, ini nggak bisa. Terus ada beberapa penelitian dari kampus-kampus itu melakukan analisis kontaminasi yang terjadi pemotongan ayam di tempat petani sendiri sama yang di tempat pemotongan hewan itu. Tahu nggak hasilnya? Sangat mencengangkan. Apa tuh? Ternyata pemotongan ayam di tempat pemotongan yang tersertifikasi itu jorok malah. Oh ya? Ditemukan lebih banyak mikroorganisme di dalam dibandingkan sama yang petani. Sebenarnya itu masalah birokrasi. Karena gini, regulasi itu kebanyakan diatur sama orang yang punya duit. Tetap di sana juga gitu. Sama. Dan sebenarnya ini juga akan datang ke Indonesia. Makanya agak disayangkan sih. Makanya tadi balik lagi ya. Kalau kamu mau bertani, aku tetap milih Indonesia. Kalau untuk karir lain, aku pilih Amerika. Selain bertani. Selain Oh bertani. gitu. Berarti kalau bertani di Indonesia berarti kita harus benerin tanahnya dulu, tapi kita bisa nanam sepuasnya gitu ya? Sebenarnya di mana-mana seperti itu. Karena kita belum ada ikatan regulasi itu. Tapi karena teman-teman aku yang kerja di pemerintahan, it's coming soon. Oh iya? Terus tantangan kalau yang sekarang kan perubahan iklim luar biasa nih. Terus tantangan untuk bercocok tanam gimana? ya satu mungkin ke sumber daya manusianya ya. Mau belajar apa enggak. Karena kebanyakan masalah yang aku lihat, kita kan hanya mengikuti cara-cara yang lama. Betul. Aku nggak menyalahkan cara lama itu nggak benar. Ada beberapa namanya, apa sih, local wisdom mungkin sih namanya? Apa? Local wisdom. Kebijakan lokal. Ya, yang misalnya itu ilmu-ilmu yang dulu itu misalnya masih dapat diterapkan sampai sekarang. Oh, yang masih Ya. bisa dipakai. Iya, tapi kan kadang kita udah tahu itu salah, tapi masih pakai itu, misalnya nggak tepat aja. Apa contohnya? Salah satu dari segi pemupukan, Iya. kita kan cuma tebar-tebar aja, kita nggak pernah bener analisis. sih. Tanpa analisis, Iya. gambling lagi-lagi kan. Iya. Kalau pupuk semoga ini subur.
Ya kita kasih banyak-banyaknya. Iya benar-benar. Kan soalnya Seharusnya kalau masalahnya begitu berarti kan pemerintah bisa hadir ya dengan laboratorium yang lebih terjangkau harganya ya. Kalau di sana gratis. kita tetap bayar, Oh, bayar. tapi beberapa itu ada ngasih diskon. Oh. Dan nah yang buat aku suka bertani di Amerika itu adalah kamu dikasih akses kayak kamu punya tanah 3 hektar. Kamu pengen bangun kayak kandang kambing. Kamu bisa ngajukan proposal pemerintah, kamu dapat duitnya bangun Modal, dimodalin. Jadi kayak akses seperti itu banyak. Kayak kamu buat penelitian keberagaman hayati itu dibayarin sama pemerintah. Oh, Kamu gitu. ada duitnya, mereka ada duitnya. Kasih alokasi dana untuk itu. Tapi dimonitoring. Dimonitoring, ya. Nggak kita ambil duitnya, kita beli mobil, nggak gitu. Enggak. Soalnya banyak di sini perlu dikasih duit sama pemerintah beli mobil. Terus ke depan mau ngapain nih, Andre? Kedepannya, apa nih yang mau diapain? Ya karir atau mau pindah ke Amerika atau Belum tahu sih, tapi kalau ada dikasih kesempatan pindah ke Amerika. Tapi saat ini aku lebih kayak fokus ke kayak karirku yang sekarang di Nikoi. Terus kemudian juga mungkin semoga kedepannya yang Santung Harangan tadi makin gede. Mengembangkan berarti pengalaman Usaha yang sendiri, ya. didapat di Amerika bisa diaplikasikan ya? Iya, sih maunya sih seperti itu. Terus Tapi banyak ya relate sama Indonesia juga pertanian di sana ya. banyak kok yang relate. Banyak yang relate, banyak yang kayak membagongkan ya kalau kata sekarang. Sampai kayak hah segitunya. Surprising ya. Iya. Terus apa lagi? Itu sih paling umumnya di situ. Ini udah berapa menit sih emangnya? Oke bro, kayaknya udah boleh bertani lah. Udah bertani lah, ilmunya udah ada nih dari Amerika langsung. Nanti kalau butuh untuk konsultannya tinggal calling saja. Calling, Santung iya. Harangan. Soalnya tanah dekat rumahku memang agak merah nih, butuh konsultan. Mungkin belajar nanam di pot dulu ya, di pot. Boleh aja. Kan? Nggak mau di tanah. Panggil konsultan nanam di pot. Bro, ngapain pakai konsultan kalau namanya di pot? Boleh. Tapi ada yang lebih penting, Entri. Apa? Jangan ini, Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment video ini. Udah subscribe ya? Daripada apa ya? Udah subscribe ya? Dadah, Oke, sampai ketemu Henry, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Di Soalnya video banyak. selanjutnya. Banyak Oke, ilmunya nih. thank you. Thank you, bye.